Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Teman-teman segenap para pendengar yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tajuk yang berkaitan dengan tarbiyah, pendidikan. Informasi yang tersebar di flyer, tajuknya adalah pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan bahasa at-ta'limu wat-tarbiyatu lil jami'. Di mana pendidikan dan ilmu pengetahuan itu merupakan hak semua orang. Pendidikan, teman-teman, ketika kita berbicara tentang tarbiyah, maka akan sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Karena agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang membawa ilmu pengetahuan. Di dalamnya sangat banyak kurikulum pendidikan yang ditemukan. Betapa tidak, teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama sekali di fase Mekah, ketika Nabi SAW bertahan di Gua Hira, maka wahyu yang pertama turun surat apa? Surat Al-Alaq. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Perhatikan di sini, teman-teman. Nabi SAW di kala itu belum menjadi nabi, apalagi Rasul. Beliau masih status sebagai apa? Sebagai manusia pada umumnya. Ketika beliau mendapatkan ayat yang pertama kali turun dengan perintah membawa misi dan anjuran untuk apa? Untuk nilai-nilai pendidikan. Allah berfirman, bacalah wahai Muhammad. Apa yang mesti dibaca oleh Nabi SAW? Ya, membaca itu kata para ulama ada dua. Ada membaca sesuatu yang nampak, yang tersurat, dan ada membaca sesuatu yang tersirat. Tersurat dan tersirat. Nah, di sini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, bacalah. Apa yang mesti dibaca oleh Nabi? Sesuatu yang umumnya manusia keliru bahkan tidak tahu. Apa itu, teman-teman? Yakni kurikulum pendidikan tentang akidah. Bacalah dengan menyebut Rabbmu. Berarti ada Rabb. Di antara makna Rabb adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, pengatur, Al-Malik, dan penguasa. Itu makna Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta alam semesta. Allah tidak hanya mencipta, tetapi dia mampu untuk mengatur setelahnya. Dan dia adalah satu-satunya penguasa dan pemilik ciptaannya itu. Adakala bisa jadi orang menciptakan sesuatu, tapi dia tidak pandai mengoperasikan. Bisa jadi orang bisa menciptakan dan mengoperasikan sesuatu, tapi dia tidak memiliki apa? Kekuasaan penuh untuknya. Adapun Allah Rabbul Alamin, Allah perintah, Allah ajarkan tentang apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Apa yang mesti dibaca oleh Nabi SAW? Bacalah dengan nama Rabbmu. Kenalilah Rabbmu. Bagaimana Rabb itu? Khalaq. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatunya, termasuk diri kita semua. Berarti ayat ini, teman-teman, di permulaan Islam datang sudah membawa pesan tarbiyah, pesan pendidikan. Dan Nabi SAW terus melanjutkan perjuangan itu dengan apa? Dengan menghabiskan masa-masa tugas dan amanah yang beliau tunaikan semuanya di bawah kurikulum pendidikan yang berasal dari langit. Di kurikulum pendidikan Islam, teman-teman,
adalah kurikulum pendidikan langit. Dan perlu semua kita mengetahui, terutama saudara kita kaum muslimin, bahwasanya pendidikan itu adalah nikmat. Pendidikan itu teman-teman nikmat. Seseorang akan menjadi mulia dan hina tergantung kepada porsi ilmu dan pendidikan yang dia peroleh. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Pendidikan sangat berharga dan dia adalah nikmat terbesar. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam awal surat Ar-Rahman, Allah menyebutkan surat Ar-Rahman tersebut dengan surat nikmat, teman-teman. Kenapa? Allah menyebutkan nikmat yang banyak di dalam surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Nikmat Allah mana lagi yang akan dustakan? Dan Allah menyebutkan banyak nikmat, dari nikmat dunia, nikmat kehidupan, nikmat sampai ke nikmat surga. Tetapi Allah memulai dengan apa? Ar-Rahman. Pengetahuan. Ketahuilah dialah Ar-Rahman. Dialah zat yang maha pengasih, di mana kasihnya dia memberikan segala sesuatu rezeki kepada siapapun tanpa batas, mau muslim mau kafir. Tidak ada satupun makhluk yang melata di langit dan di bumi kecuali nikmat dan rezekinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada binatang yang melata. Teman-teman, kalau lihat dunia perhewanan, mana lebih banyak, kita atau hewan? Banyak hewan kita. Satu syakal atau apa bahasanya kita, simbiosis apa itu? Satu bentuk jenis hewan, ya, pama burung itu banyak variasinya, luar biasa, jutaan variasi. Belum lagi singanya, belum lagi hewan-hewan lainnya. Siapa yang memberi rezeki itu? Allah Rabbul Alamin, dia adalah Ar-Rahman. Allah berfirman dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang merangkak melata di muka bumi kecuali Allah yang menaruh rezekinya. Bagaimana lagi kita dengan manusia? Setelah itu apa Allah katakan? Allamal Quran. Allahu Akbar. Dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Dan Allah yang telah menciptakan manusia setelah dia mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan penjelasan, sehingga manusia mengetahui mana jalan yang lurus dan mana jalan yang menyimpang, mana yang kerusakan dan mana kebaikan. Dengan apa, teman-teman? Tarbiyah, education, pendidikan, kurikulum yang berbasis langit. Oleh karenanya, setelah Allah menyebutkan di dalam surah Rahman yang panjang itu, setelah ayat menyatakan bahwasanya Allah mengajarkan segala sesuatu, maka baru Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lain. Apa itu? Penciptaan, pohon-pohon, sampai ke nikmat akhirat. Tetapi kata para ulama, Allah memulai dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan tarbiyah terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW membawa, kalau berbicara tentang pendidikan, perspektif pendidikan, teman-teman, edukasi, maka Islam adalah jawabannya. Kita akan lihat nanti insya Allah. Kenapa tidak? Karena Nabi SAW diperintahkan oleh Allah di awal wahyu turun adalah konsepnya pendidikan. Tidak boleh bodoh. Karena ketika Islam belum datang, manusia di permukaan bumi semuanya di atas kebodohan. Di atas apa? Kebodohan. Walaupun ada peradaban yang muncul di masa itu, tapi peradaban yang tidak sepi, tidak lakang, dan tidak kering daripada namanya kebodohan. Apa itu? Masa jahiliyah. Nabi SAW ketika beliau diutus, itu masa jahiliyah luar biasa, teman-teman. Di puncak kegelapan. Di puncak kegelapan. Manusia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang Tuhan, mana yang tidak Tuhan. Tak tahu mereka membedakan. Semuanya Tuhan. Api dipertuhan, hewan dipertuhan, patung yang mereka bikin dari tepung dipertuhan, dan itu mereka makan. Kalau lagi lapar, Tuhannya dimakan. Belum lagi masalah kebudayaan, di mana seorang ayah menikah dengan anaknya, anak lelaki menikahi ibunya, itu terjadi di Persia di masa itu. Di masa-masa Persia itu terjadi kezaliman luar biasa. Belum lagi orang tua yang membunuh anak perempuan. Orang tua yang membunuh anak perempuan yang masih kecil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika seorang ayah, ibu atau ayahnya diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak, ternyata yang lahir itu adalah bayinya perempuan, bukan lelaki. Dhalla wajhuhu, wajahnya hitam. Wajahnya menjadi memerah, kemarahan. Muswaddan wa huwa kadhib, dalam keadaan hitam, kemudian dia marah mencak. Kenapa? Ya tawara minal qaumi misuh, karena dia akan malu daripada menghargai budaya kesepakatan yang ada di lokal masyarakat tertentu.
di masyarakat Arab jahiliyah itu. Apa itu? Anak perempuan kalau lahir lambang kehinaan, petanda kehinaan. Maka pilihan mereka hanya dua. Ayum siku ala hunin. Apakah mereka akan tetap memelihara anak perempuan tadi, tapi dalam keadaan dia dihina, dibuli oleh budaya sekitar, oleh masyarakat sekitar, ambil itu sungguh fitrah. Atau pilihan yang kedua. Opsi yang kedua apa itu? Dimasukkan ke dalam apa? Dikubur hidup-hidup. Dan ini peristiwa ini Allah ingatkan di dalam Al-Quran berulang kali. Bahkan salah satu tanda hari kiamat nanti teman-teman, ketika apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat. Itu apa mereka dibunuh? Apa itu namanya teman-teman? Masa jahiliyah yang kering, penuh dengan kegelapan dan kosong dari cahaya ilmu dan hidayah. Makanya Nabi SAW ketika diutus, maka belum membawa konsep pendidikan, menyinari apa? Alam semesta. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang syarat dengan ilmu. Kitab yang syarat dengan ilmu. Kejahiliahan, kejahilian langsar dan hilang dengan sebabnya datang Al-Quranul Al-Karim. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya Inna Allah maqata ahlal ardi. Sungguhnya Allah sangat marah, sangat murka kepada seluruh masyarakat bumi ketika sebelum Nabi diutus. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit daripada ahli kitab yang masih memegang tauhid. Adapun semuanya manusia dalam keadaan rusak dan rubuh. Makanya usia Nabi SAW diutus sebagai Nabi bukan hanya prinsip mengajarkan agama, tidak. Konsep agama, konsep akhirat tidak. Tapi nilai pendidikan kurikulumnya sudah lengkap beliau ajarkan dan beliau terapkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang diutusnya Nabi sebagai nikmat terkhusus untuk orang beriman yang mengimani beliau, yang membenarkan risalah yang beliau bawa dan mau mengikuti jalan yang telah beliau tinggalkan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberikan nikmat yang besar untuk orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika diutus kepada mereka seorang rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Rasul diutus? Kata Allah, perhatikan di sini. Yatslu 'alaihim ayatihi. Di mana Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita ada di hari ini sudah dibacakan oleh Nabi SAW, lengkap diajarkan kepada para sahabat. Yatslu 'alaihim ayat Al-Quran. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, kemudian wa yuzakkihim, dan tugas Nabi adalah membersihkan masyarakat di kala itu, masyarakat jahiliyah. Dari apa dibersihkan? Dari kesyirikan, akhlak yang buruk, budaya yang rusak, dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas Nabi yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian Nabi itu senantiasa terus mengajarkan Alkitab dan sunnah. Di antara makna hikmah adalah sunnah yang sahih. Nah, inilah tugas Nabi SAW membawa apa? Kurikulum pendidikan. Dan kurikulum pendidikan, ya, tidak ada yang lebih paten melebihi kurikulum Al-Quran, melebihi kurikulum As-Sunnah yang dipraktikkan oleh Nabi dan diajarkan kepada para sahabat. Karena tidak ada manusia, teman-teman, di muka bumi ini yang maju hari ini, semua peradaban, kecuali sumbernya dari Islam. Hatta Eropa yang hari ini mungkin mata kita begitu hijau melihat orang Eropa maju. Dari sisi apa? Dari sisi budaya. Dari sisi peradaban, teknologi yang canggih. Semua itu adalah konsep-konsep yang mereka tiru dan mereka kembangkan, sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran, teman-teman, adalah kitab hidayah, kitab petunjuk, tetapi juga tidak sepi dari namanya peradaban, pendidikan, dan kemajuan. Ada tidak Al-Quran bicara teknologi? Ada. Al-Quran banyak berbicara tentang teknologi. Iya, salah satunya apa, Pak? Salah satunya Allah berbicara tentang apa? Tentang security system. Allah berfirman tentang penciptaan manusia dan ketika membantah orang Arab jahiliyah, maksudnya mereka tidak mungkin Allah akan mampu membangkitkan manusia setelah mati. Apa kata Allah? Ya, dalam surah Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah mampu untuk mengembalikan ujung ujung jari jemari mereka. Mengembalikan ujung-ujung jari ini
Allah mampu mengembalikan dan tidak salah. Di mana jari jemari bapak dengan jari jemari saya tidak sama. Dan itu akan dikembalikan, disusun oleh Allah setelah ribuan tahun dia dalam kubur, dikembalikan dalam keadaan sempurna. Bahkan jemari kiri dan jemari kanan ini tidak sama. Ternyata diteliti oleh para ahli pakar di bidangnya, ini menunjukkan Al-Quran telah berbicara tentang apa? Tentang atraf, asabi, ujung-ujung jemari, di mana jari jemari ini dijadikan sebagai tanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jari seseorang tidak akan bertukar dengan jari yang lain, dan setiap orang memiliki jari yang berbeda, tidak ada yang sama. Oleh karena itu belakang dikembangkan oleh para ilmuwan bahwasanya jemari manusia ini memiliki apa? Kekhususan yang disebut dengan apa? Fingerprint. Ya, security system. Kalau orang umpama mencuri, bisa dilacak benda yang dipegang apa. Ketika dilihat, ternyata apa? Ternyata bisa diketahui si fulan. Karena tidak mungkin jemari A berbeda sama dengan jemari C. Tidak mungkin, Pak. Demikian pula kalau kita sekarang mau masuk kantor, itu kan sudah pakai tahu, tidak perlu di absen, Pak. Kalau dulu masa manual pakai absen kan, fulan siapa yang ada jam berapa. Sekarang lihat langsung di security sistemnya. Benar aja. Berarti Al-Quran berbicara tentang apa? Konsep pendidikan, berbicara tentang apa? Tentang teknologi. Demikian pula ketika berbicara tentang alat-alat apa? Alat-alat kendaraan, transportasi. Al-Quran juga berbicara lengkap, Pak. Bahkan berbicara tentang Land Z ada dalam Al-Quran. Percaya apa tidak? Ketika Allah berfirman tentang jenis-jenis alat transportasi, ya, bahwa Allah berfirman wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina, dan adanya onta, adanya bighal, keledai peranakan kuda, kemudian juga adanya apa? Adanya kuda, onta dan bighal. Kemudian Allah menyebutkan apa? Jenis berikutnya wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan menciptakan. Di sana Allah gunakan dengan sigat fi'il mudhari, ini present tense, sesuatu yang akan continuous, terus bersambung. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan senantiasa menciptakan sesuatu dari kendaraan yang kalian belum mengetahui. Nah, Allah tidak menyebut di sana Land-Cruiser, adanya pesawat, helikopter yang akan terbang. Tidak. Kenapa? Karena itu tidak masuk di akal manusia di masa itu. Tetapi Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran, adanya kendaraan-kendaraan yang belum ditemukan di masa itu. Dan itulah sekarang, ya, kendaraan yang teknologi yang sangat canggih. Intinya Al-Quran, teman-teman, adalah kitab yang syarat dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, kitab petunjuk, dan juga berbicara dengan masalah kemaslahatan dunia dan akhirat manusia. Baik. Ini sebagai mukadimah, teman-teman. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang apa? Tentang apa itu pendidikan untuk semua. Pendidikan, teman-teman, untuk semua, bahwasanya semua manusia berhak memiliki, mendapatkan jatah porsi ilmu pengetahuan. Dan Islam hadir dalam posisi ini, di mana agama yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan manusia dalam hal apa? Dalam hak pendidikan. Tidak ada namanya diskriminasi, tidak ada, Pak. Tahu diskriminasi? Yang beda-bedakan, pendidikan hanya untuk itu saja, untuk ini saja. Tidak. Islam memberikan hak yang sama. Dalam hal apa itu? Pertama, dari sisi usia. Islam memiliki konsep pendidikan untuk semua level dan usia. Mulai dari anak-anak, sampai usia remaja, usia dewasa, sampai mereka tua. Dan pendidikan itu ada bahagian-bahagiannya diajarkan oleh Islam. Mana anak-anak pendidikannya apa? Pendidikannya pendidikan dasar, pendidikan keimanan, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai ilmu pengetahuan. Demikian pula anak-anak remaja itu sudah diajarkan tentang apa? Tentang masalah fikih salat. Nabi SAW ajarkan anakmu tentang salat, biasakan mereka salat ketika usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u 10. Dan kalau dia masih tidak mau salat, maka baru pukul ketika dia usia 10 tahun. Tapi pukulan bukan pukulan yang membekas. Iya, bukan darbun mubarrih, pukulan yang membekas, tidak. Tapi darbun yang pukulan yang di dalamnya ada pesan pendidikan. Pesan pendidikan. Usia mereka sudah menikah, ada lagi pendidikan untuk mereka sampai usia mereka tua. Intinya Islam memiliki konsep pendidikan tanpa pandang usia. Bahkan pengajaran seperti ini sudah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau terus menjadi seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar di bawah Universitas An-Nabawiyah namanya, sampai beliau meninggal dunia. Habis usia Nabi untuk mengajarkan umat. Atau beliau dalam keadaan sakit, ilmu tetap berjalan, teman-teman.
pendidikan tetap berjalan. Dan ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Orang Barat baru bilang kemarin, long life education, gitu ya, pendidikan sepanjang umur. Padahal Islam 14 abad yang lalu sudah mempraktikkan hal itu. Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau ditanya, wahai Imam, sampai kapan engkau mau membawa kemana-mana, bawa alat tulis, membawa kertas, membawa kitab, dan mereka belajar dan mengajarkan ilmu, menyalin ilmu atau mengajarkan ilmu? Apa kata beliau? Minal mahbarat ilal maqbar. Mahbar artinya adalah alat tintain, itu mihbar namanya, mahbar namanya, alat tempat menulis. Ilal maqbarah dari kata kubur. Apa itu kubur? Kuburan. Artinya apa? Saya akan senantiasa seperti ini, belajar dari kecil sampai saya masuk ke dalam kuburan. Allahu Akbar. Long life education. Pendidikan sepanjang usia itu sudah ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya apa? Islam memiliki konsep yang lengkap dalam metode pendidikan. Kemudian berikutnya yang kedua dari sisi status sosial, di mana Islam tidak membedakan antara orang kaya, orang miskin, antara laki dengan perempuan. Semua memiliki hak yang sama. Memiliki apa? Hak yang sama. Kita berbicara sekarang tentang apa? Apakah Nabi SAW membedakan antara sahabat yang kaya dengan yang miskin dalam ilmu pendidikan? Tidak. Mereka mendapatkan hak yang sama, teman-teman. Abdurrahman bin Auf, sahabat muhajirin yang kaya raya, akan tetapi di saat yang sama, sahabat miskin Abu Hurairah yang berasal dari Yaman tidak bisa duduk bareng bersama siapa? Abdurrahman bin Auf. Menuntut ilmu di hadapan Nabi SAW. Tidak ada pun membedakan. Oh, Abu Hurairah, ini anda orang Yaman, baru masuk Islam ya belakangan. Belakang. Nggak ada gitu, Pak. Yang ada juga, Pak, diberikan hak yang sama. Status sosial mau kaya mau miskin, tidak ada perbedaan. Oleh karena pendidikan juga seperti itu. Berikan hak mereka. Jangan hanya memberikan pendidikan dakwah untuk mendatangi orang kaya sementara orang miskin kita lemes. Dan ini sebagian para dai terang ke diri dalam praktek. Kalau yang mengundang ceramah, mengundang tabligh akbar, itu adalah komunitas umpama Qatar Petroleum. Ini kayaknya uangnya besar nih. Tapi giliran yang mengundang adalah para tukang gojek yang sudah tahu dengan dakwah, dia ingin menghadirkan ustaz yang berkualitas. Justru sang ustaz tadi, ini tukang gojek, apa lagi? Tak boleh, Pak. Berikan hak yang sama. Anda bersemangat menghadiri orang-orang kaya di dalam orang-orang yang kelasnya di high class dalam hal sosial, ekonomi dan sebagainya. Kita juga memiliki semangat yang sama, bahkan lebih kepada saudara kita yang masih sosialnya di bawah. Nabi SAW tidak membedakan. Bilal bin Rabah bisa duduk bersama dengan orang Arab, dengan sahabat yang berasal dari Quraisy. Bilal bin Rabah orang mana beliau? Orang Ethiopia dan orang Afrika berkulit hitam. Tetapi beliau justru sahabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hak yang sama. Kemudian kita lihat dari status yang lain, laki dan perempuan. Apakah Islam hanya memberikan pendidikan kepada laki tanpa perempuan atau sebaliknya? Tidak, semua mendapat hak yang sama. Bahkan Nabi SAW ketika memiliki majlis-majlis bersama para sahabat yang lelaki, maka sahabat juga datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, engkau memiliki majlis bersama para sahabat. Bagaimana kami dengan sahabat yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga? Apakah anda tidak ingin menentukan hari untuk kami sahaja 2 hari dan sepekan dalam rangka pendidikan? Apa kata Nabi SAW? Berkumpulan di rumah fulana dan saya akan mendatang ke sana mengajarkan ilmu kepada kalian. Nabi menentukan hari untuk pendidikan kaum wanita. Jadi Islam tidak seperti agama-agama lain, di mana pendidikan itu hanya dimiliki bagi kaum lelaki. Adapun wanita dijadikan sebagai apa? Tidak lebih mulia daripada binatang. Hanya untuk memuaskan nafsu seks, hanya untuk memuaskan nafsu birahi mereka. Tidak, Islam memuliakan wanita, memberikan pendidikan yang sama. Maka dalam Al-Quran setiap ayat berbicara tentang lelaki pasti ada wanita. Man amila salihan, siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik lelaki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka apa? Kehidupan yang baik. Di antara makna hayatan thayyibah di sana adalah qanaah. Demikian tafsir para ulama. Artinya orang akan akan semakin baik dengan dengan pendidikan, dan tidak ada bedanya lelaki dengan wanita. Jadi tidak seperti yang difahamkan orang, perempuan itu hanya di rumah saja, ngurus pekerjaan rumah tangga saja tanpa ada diberi pendidikan. Salah. Kalau ada saudara kita yang berprinsip seperti ini, berarti Anda keliru dalam memahami. Tidak, jangan, karena orang memahami, Pak, rumah tangga itu kan dilakukan atau diurus tanpa butuh ilmu. Tidak, salah. Rumah tangga itu, Pak, justru sebuah proyek besar yang harus didirikan dengan ilmu. Benar atau tidak?
mau jadi istri yang baik dengan ilmu apa tidak? Dengan ilmu, Pak. Makanya teman-teman sebelum menikah harus belajar tentang fikih pernikahan. Mau menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang benar, ayah yang baik harus dengan ilmu. Belum lagi mengurus tetek bengeknya dalam urusan rumah tangga, nyetrika, masak, semua itu talenta, teman-teman. Talenta itu butuh ilmu. Jangan dianggap remeh. Gak mungkin anak-anak yang dihidupkan, dipupuk, dibesarkan di zona nyaman, semua maunya diberikan. Kemudian ketika dia menikah untuk berumah tangga, canggung. Kenapa? Gak bisa masak, gak bisa nyetrika. Kenapa selama ini biasa dilayani? Ilmu, butuh pendidikan. Maka tidak benar ada prinsip wanita itu hanya di rumah. Dan wanita itu mulianya di rumah, benar. Tetapi untuk bertahan, betah di rumah, juga butuh pendidikan. Sama, Pak. Islam memberikan hak yang sama. Tidak ada perbedaan satu antara laki dengan apa? Dengan perempuan. Baik. Kemudian berikutnya, teman-teman. Antara rakyat biasa orang umum dengan pejabat, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Nabi SAW di masa dakwah beliau bukan hanya yang dituju rakyat biasa, tidak. Tapi beliau juga menguji para pejabat. Bahkan kepala-kepala negara, pionir-pionir pemain dunia, pemain catur dunia di masa itu, dikirimi surat oleh Nabi SAW. Dalam apa? Pendidikan. Nabi SAW mengirim surat ke siapa? Ke Hercules, Raja Kisra, Raja Romawi, ya, pada Raja Romawi, Raja Yaman, Raja Bahrain. Itu di murasalah oleh Nabi SAW dalam rangka menyampaikan pendidikan. Ada peradaban langit, ada kurikulum pendidikan yang berasal dari aras dari Allah Rabbul Alamin yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Apa tujuannya? Pendidikan. Kan tidak boleh seorang pejabat hanya mengandalkan semangat menjadi calon DPR, menjadi parlemen ini dan itu, menjadi wazir, menjadi emir, tapi tanpa pendidikan. Tidak, teman-teman, harus ada pendidikan. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamu qabla an tasud. Hendaklah kalian belajar dulu, pelajari dulu, tempuh pendidikan sebelum kalian menjadi pemimpin. Kenapa, Pak? Pemimpin itu besar. Jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga itu pendidikan. Tidak ada ilmu, Anda akan terumah kambing di dalam apa? Dalam bahtera rumah tangga Anda. Butuh pendidikan, teman-teman. Maka pejabat juga harus butuh belajar terlebih dahulu. Karena kalau sudah menjabat, di hadapannya ada amanah dan tugas-tugas besar, akan sedikit bahkan bisa jadi hilang perhatian mereka untuk belajar. Karena itu Umar mengatakan, belajarlah terlebih dahulu sebelum kalian menjadi pemimpin. Baik, ini dari siapa? Status sosial. Kemudian juga dari masalah latar belakang. Islam juga memberikan perhatian tentang apa? Tentang pendidikan. Seperti ada orang yang memiliki kecacatan, apakah itu buta, tuli. Islam memberikan pengajaran dalam hal ini, teman-teman. Di mana pemerintah kaum muslimin di masa lalu itu diberikan ada pembagian khusus, pengajaran khusus untuk apa? Untuk orang-orang yang memiliki kekurangan, kecacatan, seperti keterbatasan mental, atau orang yang buta, orang yang orang yang disabilitas. Kalau di sini bilang apa? Disabilitas. Itu Islam memberikan Quran, Pak. Atau disabilitas. Ada prioritas untuk mereka. Ada pengajaran untuk mereka dengan skala kadar kemampuan otak mereka. Dengan cara apa? Dengan cara bisa mereka pahami. Dan alhamdulillah negara-negara kaum muslimin dalam hal ini memberikan peran. Di masa dulu pemerintah Umayyah, ya, Bani Umayyah, atau juga khilafah-khilafah di masa dahulu, itu mereka memberikan prioritas kepada orang-orang yang disabilitas. Jadi bukan berarti, teman-teman, perhatikan, ada sebahagian di antara kita yang diuji oleh Allah, la qadarullah, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita dan saudara kita seluruh kaum muslimin, diuji dengan anak-anak yang lahirnya cacat, umpama tidak bisa berjalan, anak yang umpama pendengarannya tidak kurang bagus, atau mungkin buta. Ada atau tidak? Ada tuh, teman-teman, itu diuji. Semoga Allah berikan mereka pahala yang besar atas ujian itu dan berikan kesabaran. Nah, Islam memberikan hak, tetap memberikan perhatian pendidikan kepada mereka. Jangan dibiarkan anak Anda cuma duduk di rumah. Dia kan tidak sehat, Pak Ustadz. Untuk apa nanti besar juga tidak ada? Tidak. Mereka punya ruh. Mereka punya hati. Mereka punya jiwa. Mereka punya akal yang akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kalau Anda lalai memberikan kurikulum pendidikan kepada mereka, Anda ditanya di hadapan Allah. Anak yang cacat, teman-teman, mendapatkan hak pendidikan. Tidak ada diberikan hak yang sama dalam Islam. Bahkan belakangan ada metode pengajaran untuk orang yang tuli, seperti memberikan gerak-gerak tertentu. Itu pengajaran tuh, teman-teman. Bahkan untuk orang buta bisa baca Quran. Saya pernah ketemu di Doha seorang imam bacanya bagus sekali, buta Pak. Gimana dia baca Quran? Baca Quran dengan huruf yang
kayak aksara gitu, red seal apa namanya? Apa namanya? Braille, huruf Braille. Itu dia baca pegang-pegang gitu, pegang-pegang gitu. Masya Allah. Tahu dia, coba baca ayat ini, dibaca gitu. Kan ada surah Al-Baqarah kan ayat sekian, ayat 17 dibaca gitu, dibaca. Masya Allah. Itu metode apa? Metode kurikulum yang diciptakan oleh para ilmuwan untuk apa? Memberikan hak pendidikan. Kenapa? Pendidikan milik semua. Pendidikan adalah itu milik semua orang. Baik. Kemudian juga pendidikan untuk apa? Untuk kalangan yang berbeda. Semua manusia berhak mendapatkan pendidikan. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Mau dia Muslim, mau dia kafir, apalagi orang Islam. Orang kafir, Pak. Boleh tidak kita antarkan ilmu kepada mereka? Boleh, Pak. Bahkan wajib. Teman-teman yang mungkin bermuamalah harian dengan saudara-saudara kita dari anak-anak Adam yang masih belum Islam, itu peluang untuk kita menyampaikan Islam kepada mereka. Lah kan saya bukan ustaz. Benar, Anda bukan ustaz. Saya juga bukan ustaz. Lah saya kan ini kan masih banyak kekurangan, Pak Ustaz. Iya benar, kita semua memiliki kekurangan. Kita tidak memiliki sifat ideal yang sempurna, tidak. Tetapi kita memiliki standar minimal. Apa itu? Sampaikan bahasa tauhid pada mereka. Jangan hanya ngomongnya berapa gaji per bulan, dari mana kampung. Tidak. Itu mukadimah boleh. Kenalan gitu ya, dia terdirikan, dia tidak sangka teroris pula kita. Sudah agak enakan, beli cek karet agak 1 gelas, kasih ke dia, perota agak 2, ya kan? Udah enak, ini dia sudah merasa berkembang gitu, baru mulai. Anda ada apa? Boleh, Pak, tidak apa-apa. Kita prinsip dalam Islam tidak seperti prinsip orang Eropa. Orang Eropa memang nggak boleh di antara hal, kalau saya dulu belajar bahasa Inggris dengan dosen saya, nggak boleh antara 4 atau 5 hal yang nggak boleh ditanya. Salary, umur, status, agama, itu apa lagi? Itu nggak boleh ditanya. Aib menurut mereka. Saya nggak pernah kayak prinsip itu. Saya kalau ketemu sama orang non-Muslim atau orang-orang luar negeri, saya tanya setelah kenalan agama anda apa? Kalau agamanya Kristen, kesempatan saya untuk menyampaikan kalimat tauhid kepadanya. Walaupun sekali itu didengar, mau dia respon positif, mau respon negatif, mau dia bahasa orang sini khali-wali, biarkan saja, terserah. Yang penting saya sudah menjadi hujah di hadapan Allah SWT. Kemudian saya pergi ke museum sama anak-anak museum yang menara condong itu. Datang orang Italia yang agak pinggiran nampaknya. Tidak bisa bahasa Inggris. Tapi ada bersamanya guide. Saya Italian katanya. Italian agak ke utara atau pinggir. Tidak bisa bahasa Inggris. Kemudian ada di sana Al-Quran besar, di mana di museum itu. Saya katakan ini adalah Al-Quran volume kitab sucinya orang Islam. Tidak ada distorsi, tidak ada perubahan ilmu Pak Abbas yang lalu. Kemudian diterima oleh guide-nya kepada dia. Dan kita menyampaikan Islam, menawarkan Islam. Maukah Anda masuk Islam? Tapi dia hanya senyum saja. Ala kulihat itu adalah pesan Islam. Dan ini di posisi saya, apalagi posisi teman-teman yang setiap hari kita bergaul dengan saudara-saudara kita selama bekerja di kaum muslimin. Sampaikan pendidikan kepada mereka. Bro, kalau dia Kristen, ajak kepada Islam. Kami juga mencintai Nabi Isa. Kami mengikuti Nabi Isa. Ya, tetapi yang kami yakini ideologi kita, perbedaan kita antara Anda yang Muslim dengan Islam, Muslim dengan Kristen adalah dalam masalah ketuhanan Nabi Isa. Isa tidak diyakini sebagai Tuhan. Dia adalah Son of Mary, bukan Son of God. Dia adalah manusia biasa seperti kita. Iya. Kemudian tahap yang kedua apa? Kenalkan dia dengan Muhammad SAW sebagai last prophet. Itu tugas kita teman-teman. Jangan berat Anda menyampaikan hal ini. Ini adalah tugas kita bersama. Kenapa? Pendidikan untuk semua. Apalagi dengan saudara kita sama Muslim yang berbeda keliling di hadapan kita. Apalagi berbeda ideologi. Adanya orang-orang yang jatuh kepada bid'ah. Itu banyak teman-teman. Banyak. Bentuk golongannya sangat banyak sekali. Nah, goal yang terbesar kita apa? Sampaikan kepada mereka sunnah. Sampaikan kepada mereka kebenaran. Luruskan kekeliruan yang ada. Jangan sibuk mengeluarkan orang dari apa? Ini tidak Islam, ini kafir, ini. Bukan. Itu bukan tugas kita. Itu tugas ulama-ulama besar. Kita yang kerucu-kerucu kayak kita, tugas kita apa, Pak? Merapatkan barisan, merangkul. Saatnya kita menyampaikan dakwah. Merangkul, bukan memukul. Saatnya kita apa? Memberikan mengajak, meraih tangannya, bukan justru tendang sana, tendang sini, tidak. Saatnya kita menyampaikan kebenaran tertentu. Terlebih hari ini kita Ahlus Sunnah, kawan-kawan yang Salafiyah, jumlah kita minoritas. Mau diapakan? Di mana-mana kita melakukan, orang pasti melakukan keliruan. Dan yang saya maksud dalam ideologi, ideologi yang prinsip, bukan ideologi masalah khilafiyah, tidak. Masa ideologi prinsip. Banyak orang-orang yang terjangkau kepada kesalahan, kekeliruan. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah berdakwah, tapi ingat prinsipnya lemah lembut. Nah, Ustaz, banyak dulu perkataan para ulama salaf, kalau bertemu dengan ahli bid'ah, maka sebisa mungkin Anda
sebisa mungkin Anda lari di jauh. Ya, ada lagi mengatakan bahwasanya saya bertetangga dengan orang Nasrani dan Yahudi lebih baik daripada bertetangga dengan ahli bidah gitu. Benar, itu benar. Tetapi teman-teman perlu diketahui, ulama yang berucap seperti itu adalah ulama yang hidup di masa kebenaran itu mendominasi. Kebenaran itu mayoritas, ahli bidah itu sedikit, sehingga mereka sangat keras terhadap ahli bidah. Hari ini tidak. Kita hidup di masa di mana minoritas itu adalah kebenaran, yang menjadi mendominasi adalah kesesatan. Bagaimana cara kita berdakwah? Bermuamalah dengan mereka. Bermuamalah dengan baik. Masalah duniawi. Rangkul mereka. Ajak mereka. Hadir ke pengajian. Oh ini kan sufi. Tidak apa-apa sufi. Ada di sini. Oh ini kan orangnya tarikat. Ini kan orangnya apa? Orang yang masih liberal atau apa. Tidak apa-apa. Ajak ke sini. Tapi kita menyampaikan kebenaran kepada mereka. Bukan justru dijauhi. Kalau kita jauhi, orang-orang yang merepet ke sana akan diambil oleh teman-teman yang sama sejenis. Benar betul? Ini zaman kita berlemah lembut. Dan itu pasal Syekh bin Baz rahimahullah. Ini adalah zaman-zaman murid. Zaman murid, zaman yang penuh dengan lemah lembut. Kenapa? Karena ada sunnah itu sedikit. Kalau ketemu dengan orang yang sampaikan pendidikan kepada mereka. Pak, ini ada kajian. Mereka aja berhibah-hibah, berkolaborasi, bersinergi satu dengan yang lain. Dalam apa? Dalam mengajak orang kepada aliran pemahaman yang aneh-aneh. Islam tidak demikian. Islam mengajak kepada apa? Ke lapangan, kepada sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu prinsip kita, teman-teman. Goal kita bukan sibuk mengeluarkan orang, oh ini fulan, ini bukan Ahlus Sunnah, ini bukan Ahlus Sunnah. Kita ajak orang bagaimana sibuk memasukkan orang kepada lingkaran Ahlus Sunnah, bukan justru mengklaim orang keluar dari Ahlus Sunnah. Namun yang semangat yang seperti ini kalau tidak dimiliki, pemahaman yang seperti tidak difahami dengan baik oleh sebagian kawan-kawan yang sudah mengaji, bisa jadi dia jatuh pada kesalahan. Terkadang kawan yang berbeda masalah khilafiyah dengannya, padahal sesama Ahlus Sunnah, justru dia mengatakan, oh fulan ini bukan Ahlus Sunnah, manhajnya masih diragukan. Oh ini manhajnya abu-abu. Oh ini muazanah, nus-nus gitu. Tak benar teman-teman. Bahkan ustaznya pun ditahdir. Ada enggak? Ustaznya pun ditahdir. Oh ustaz ini kayaknya udah dakwahnya ke artis nampaknya nih. Ini sudah mulai tidak Ahlus Sunnah lagi, tidak salafi lagi. Bukan itu teman-teman. Beliau mungkin sedang memberikan inisiatif cara yang terbaik untuk melakukan pendekatan dakwah kepada para artis, pejabat negara, mau keluarga istana. Dengan cara itu dia menyampaikan kebenaran. Yuk jangan, bila diklaim sebagai, oh Ustaz bukan Ahlus Sunnah sekarang, tak salafi lagi. Sudah kemana? Haroki. Siapa Anda yang mau mengeluarkan orang dari wilayah Sunnah? Jangan sibukkan diri mengeluarkan saudara kita dari wilayah Sunnah, tapi sibuk memasukkan manusia ke wilayah Sunnah, bukan mengeluarkan. Dan hati-hati di dalam tergopoh-gopoh. Buru-buru dalam memberikan sebuah klaim atau keyakinan bahwasanya fulan bukan lagi Ahlus Sunnah. Belum Ahlus Sunnah, itu bidah. Dan Imam Ahmad pernah mengingatkan hari ini tentang bahaya mudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari wilayah Ahlus Sunnah. Kata beliau, "Isfarajul nas 'anis sunnati syadid." Anda bermudah-mudahan mengklaim, menuduh, mengeluarkan seseorang dari wilayah sunnah, itu perkara yang syadid, perkara yang hebat, perkara yang besar. Kalau tidak tepat, maka justru klaim itu datang kepada Anda. Nabi SAW mengatakan hadis sahih, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bi hadihima." Siapa saja yang mengklaim, mengarahkan tunjuknya fulan kafir, saudaranya kafir, saudaranya sunnah, tak sunnah. Sementara bahkan kalimat itu akan kembali kepada salah satu daripada keduanya, baik yang menuduh atau yang dituduh. In kana kama qala, jika benar, maka kalimat itu pergi kepada temannya yang dituduh itu. Tapi kalau tidak, kembali kepada yang mengucapkan. Nah ini fitnah di antara dakwah kita. Dakwah sunnah ini, sebahagian kawan-kawan yang kita yang kroco-kroco kayak kita ini yang baru-baru ngaji, terlalu semangat, akhirnya yang mahmud hilang. Maka orang tuanya pun ditahdir. Tidak seperti itu dalam berdakwah. Berdakwah itu dengan lemah lembut. Orang tua Anda keliru, wajar, dia perlu mendapatkan ilmu sebagaimana yang Anda peroleh. Saatnya kita mengajarkan ilmu kepada mereka dengan cara yang baik, lemah lembut. Nabi SAW berharap andaikan Abu Lahab itu masuk Islam. Nabi berharap andaikan Abu Lahab masuk Islam. Bahkan Abu Thalib yang notabene bukan sebagai oposisi dalam hal dakwah, dalam hal agama ya. Beliau kan mati dalam sebagai musyrik. Nabi tetap berusaha semaksimal mungkin. Di detik-detik dia akan meninggal dunia, Nabi mengambil kesempatan itu untuk apa? Memasukkan dulu ke dalam Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat yang akan jadikan argumentasi perjuangan di hadapan Allah nanti dari kiamat untuk engkau dibebaskan dari neraka. Tapi sayangnya teman-teman, Abu Lahab, siapa? Walid bin Mughirah dan kawan-kawannya, Abu semuanya,
mengatakan, "Atarghabu an abdi an millati Abdul Thalib?" Apakah wahai Abu Thalib aku sudah benci mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Lama yang dibawa yang dianut oleh kakek atau oleh ayah Abu Thalib. Akhirnya dia mati di atas apa? Di atas kekafiran. Nabi sedih luar biasa. Ini bentuk buruknya pengaruh teman. Teman bisa menentukan surga atau neraka Anda. Yang saya maksud teman-teman adalah bagaimana Nabi SAW begitu berusaha memasukkan Abu Thalib ke dalam Islam, namun itu pada Allah takdir telah mendahului. Ada seorang anak Yahudi sebelum ketika dia sakit mau meninggal dunia, maka Nabi mendatangi, "Wahai fulan, wahai anak, masuklah ke dalam Islam." Kemudian dia melihat kepada ayahnya, katanya, "Ati' Abul Qasim, taatilah Abu Qasim." Pada ayahnya Yahudi. Kemudian anak laki-laki tadi, anak muda tadi, sebelum dia meninggal dunia, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, kemudian setelah meninggal dunia. Kemudian Nabi mengatakan, "Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka." Coba teman-teman, detik terakhir. Jangan kita buru-buru, kita bukan sibuk untuk mengeluarkan orang dari wilayah sunnah, tetapi sibuk bagaimana mengislamkan orang dan memasukkan orang ke dakwah salaf, ke dakwah manhaj yang sahih, yang difahami oleh para sahabat dan generasi terbaik setelah mereka. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, poin yang akan kita sampaikan dalam tajuk pendidikan untuk semua ini, untuk semua, yaitu kita akan berbicara sekarang tentang pendidikan formal dan informal. Sebenarnya teman-teman, pendidikan itu sangat menentukan. Kejayaan, kemajuan suatu masyarakat, komunitas, keluarga, dan yang kecil, sampai negara sekalipun akan ditentukan dengan nilai pendidikan. Ketika masyarakat berpendidikan teman-teman, bangsa itu maju atau tidak? Maju. Walaupun SDA-nya sedikit, tapi kalau SDM-nya oke, bangsa pasti maju. Benar atau tidak? Benar atau tidak, Pak? Contoh kita melihat negara yang kita tinggal sekarang. Ya, negara yang kita tinggal sekarang. Memang SDA di sini ya minyak lah itu secara ini ya. Tetapi SDM itu dibangun. Baik SDM lokal ataupun SDM yang didatangkan ke sini. Benar atau tidak? Coba menjadi negara percontohan Qatar. Saudi juga demikian. Alhamdulillah ini karunia daripada Allah SWT. Dengan harapan semoga Allah berkenan menjaga negara ini dan seluruh negara kaum muslimin, negara Saudi, negara kaum muslimin dari makar dan kejahatan orang-orang yang zalim. Ala kuliah teman-teman, ini negara percontohan. SDM sedikit, tetapi masyarakatnya dididik. Alhamdulillah kita aman duduk di sini. Pak Haji dah berapa tahun di Qatar, Pak? 15, Allah. 15 tahun, Pak ya. Iya, kerasan apa enggak kerasan? Kalau 15 tahun jangan ditanya lagi Pak Ustaz ya. Sudah pasti itu kerasan nih. Kerasan kuadrat gitu ya. Iya, kerasan kali. Saya dulu juga sama ketika merantau di sini juga sedih kali meninggalkan tanah air. Rasanya di sini setahun 2 tahun udah lah. Ya. Itu habis itu pulang lagi. Ternyata di sini sudah hampir 10 tahun, Pak. Sudah masuk jalan 10 tahun saya di sini. Demikian. Kenapa? Alhamdulillah kita mendapatkan sesuatu yang kita peroleh di tanah air. Ya memang seperti itu kehidupan teman-teman. Ketika keberuntungan belum berpihak kepada kita di tanah kelahiran, maka mulailah langkah. Kunjungi negeri orang lain, perantau. Karena di dalam perantau itu ada fawaid, ada faedah-faedah yang banyak. Di antaranya apa? Bisa mengubah kehidupan kita, ekonomi kita bisa diperbagus, ilmu, pengalaman, teman, lingkungan yang baik bisa kita peroleh di negeri orang lain. Dan inilah kita semua para perantau. InsyaAllah nanti kalau ada panjang umur saya ingin memberikan sedikit tentang perantauan. InsyaAllah kalau ada panjang umur. Nah, yang saya maksud teman-teman, suatu negara, komunitas, bahkan masyarakat akan bagus ditentukan dengan apa? Dengan porsi pendidikan. Meskipun SDA-nya sedikit, tapi kalau SDM oke, pendidikannya bagus, agamanya elok, pendidikan ilmu sainsnya oke, itu pasti negara maju. Seperti yang negara yang kita tinggal sekarang. Dan kita berharap seperti itu apa negara-negara muslim pada umumnya. Beda dengan negara-negara yang mungkin SDM-nya dari seluruh arah SDA, sumber daya alamnya dari seluruh arah ada. Seperti negara tempat kelahiran kita. Itu gimana Pak? Sampai orang Arab bilang Indonesia terkayaknya Swissnya Asia namanya. Negara yang subur. Di atasnya di atasnya subur, di bawahnya juga subur. Di bawahnya emas, di atasnya tumbuh-tumbuhan. Bahkan kayu kering dilempar dengan sembari memejamkan mata, truk ke belakang, tumbuh apa tidak Pak? Tumbuh Pak. Coba di Qatar. Teman-teman nanti cari tak kayu ubi lempar di depan. Musim panas pasti mati. Gak kuat Pak. Tapi meskipun demikian, negara ini sudah Pak menjadi negara percontohan. Adapun negara kita masih dalam big question. Tanda tanya besar. Ada apa? Karena kita akui, saya dan kita semua sebagai warga negara, bangsa kita adalah bangsa yang masih jauh terbelakang dalam hal pendidikan.
Jangankan urusan dunia, urusan sains dan misalnya, Pak. Agama saja kita amburadul. Amburadul, Pak. Kan tidak tentu arah agama bangsa Indonesia dalam arti masyarakat secara umum ya. Alhamdulillah kita muslim secara umum. Muslim. Tetapi dari sisi ideologi itu banyak yang aneh-aneh. Muslim, tapi dalam masjid goyang-goyang, pakai kasidah. Muslim, tapi ini ngapain? Bawa tumpeng untuk menghadiri acara Natal. Muslim, tapi salawatan couple begitu. Salawat apa namanya? Musik couple gitu, salawatan couple gitu. Ya, bawa nari-nari wanita-wanita yang tidak benar. Muslim, tapi masih meminta kuburan. Ini kan pendidikan ini teman-teman. Yang bermasalah kurikulum pendidikan kita. Kalau bicara lihat pada Kementerian Agama, itu tidak jelas. Kementerian Agama ini yang mana yang diatur nih? Bahkan untuk yang sebelah pun juga disupport, ya kan? Tidak jelas. Alhamdulillah di Qatar tidak demikian. Di Qatar ini perlu berkaca lah untuk bangsa kita ya. Ya saya bukan mengajari, tetapi saya ini adalah prinsip perbandingan. Di Qatar alhamdulillah teman-teman, kalau untuk urusan agama ya macam-macam di sini. Saya untuk ceramah ini aja, ini nggak boleh sembarang kita duduk di sini, harus ada perizinan. Kita kan resmi nih, harus ada perizinan. Saya berbicara di sini itu tidak ada perizinan, bahaya, ditangkap kita. Ada legalitas. Coba di Indonesia, nggak tahu apa-apa, tamat SD, bahkan nggak tahu di mana ngajinya dalam kubur kan. Lahirlah makali, inna makali. Tapi jutaan pula pengalaman. Apa itu? Seorang tokoh yang banyak pengikutnya, bajunya merah-merah putih itu kayak menunjukkan nasionalisme. Bicara di Masjid Istiqlal, tapi mengarahkan apa? Umroh ke Eropa, nggak perlu lagi ke Mekah. Stand apa harus modern kita, nggak boleh kolot berpikir. Agama itu bisa dikembangkan. Di mana Pak? Haji, umroh sekarang udah boleh ke Italia, ke Roma. Allah Akbar. Tokoh, banyak pengikut, banyak pembelanya. Coba dikata macam itu, dikandangin. Benar Pak? Syurtoh itu akan datang. Syurtoh bukan hanya mengurus agama, dipentingkan di sini. Macam-macam bisa telepon, langsung masuk kandang. Karena stomping kata orang di sini ya. Itu kan. Alhamdulillah. Kenapa? Pendidikan. Oleh karena pendidikan akan menentukan hak kemajuan suatu bangsa. Bahkan ini juga disepakati oleh bangsa Indonesia dan tertuang di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Apa bunyinya, Pak? Masih hafal tak? Ini kelamaan di Qatar nampaknya lupa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Apa bunyinya, Pak? Di antara poinnya apa? Pendidikan adalah milik semua bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Coba Soekarno dan kawan-kawan rahimahumullah itu sudah menyusun konsep pendidikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana pendidikan didahulukan sebelum kesejahteraan. Mustahil seseorang kesejahteraan. Orang kalau bodoh, Pak, uang banyak itu bisa mencelakakannya. Tapi kalau orang yang berpendidikan, uang sedikit bisa menjadi bermanfaat untuknya. Itu bedanya. Oleh karenanya, jadikanlah prinsip bahwasanya kebodohan musuh kita bersama. Jangan betah dengan kebodohan. Jangan betah dengan apa? Kebodohan. Dan pendidikan harus kita berikan. Harus kita berikan kepada apa? Kepada semua orang. Oleh karenanya, yang paling berperan penting dalam hal ini teman-teman, dimulai dalam keluarga. Dimulai dari keluarga. Kita sebagai orang tua, Anda dan saya berhak memiliki kewajiban, tanggung jawab besar untuk memberikan perhatian pendidikan kepada anak-anak kita. Baik laki ataupun perempuan. Berikan pendidikan apa? Pendidikan agama. Kemudian setelah sudah bagus agamanya, baru arahkan pendidikan mereka sesuai bakat masing-masing. Kalau anak kita bakatnya di bidang di bidang arsitek, di bidang teknik gitu, arahkan ke teknik, tapi agamanya dibaguskan dulu sehingga menjadi teknik yang hebat, teknik seorang muslim yang bagus. Kalau dia bakatnya ke dokter, jangan paksa dia dihafal Quran, Pak. Tidak wajib menghafal Quran. Bagus tapi tidak wajib menghafal Quran. Arahkan dia ke dokter, Pak, di sana bakatnya. Kalau anak itu bagus di permesinan, di bidang nuklir, arahkan ke situ, Pak. Sehingga apa? Dia benar-benar menjadi orang-orang yang memiliki pionir, memiliki peran di dalam kemajuan Islam. Dia harus semua jadi ustaz. Coba kalau semua jadi ustaz, siapa yang berceramah? Ya kan? Siapa yang berceramah? Namun yang belakangan yang tertuju adalah apa? Ada anak-anak yang dipaksa bakatnya bukan di agama, ya akhirnya apa? Akhirnya dipaksa dia untuk menghafal Quran. Jadilah anak-anak LGBT. Keluar pondok jadi LGBT. Keluar pondok minum. Keluar pondok di dalam pondok justru menjadi apa? Menjadi orang-orang yang membuat makar, ya, berbuat zalim kepada junior-junior dan semisal. Kenapa? Gak betah. Bukan itu dunia. Dunianya adalah dia bakatnya di bidang lain. Nah, gitu. Ada pula yang lain bakat di bidang dunia tapi agama kosong. Sehingga apa?
jadi ahli ekonomi tapi korupsi, jadi parlemen tapi koruptor, gitu. Itu yang terjadi, nggak ada keseimbangan. Maka prinsip pendidikan yang terbaik, kurikulum yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah pendidikan berbasis fitrah dan ajarkan kepada bakat. Fitrah apa itu? Jadikan dia seorang hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertauhid, yang mengerti mana halal mana haram. Setelah mereka punya bakat ini, baru dia kecenderungannya kemana. Tentu andaikan Barok, dia memiliki bakatnya komputer, Pak Ustaz. Bagus, support dalam hal itu. Berikan dia fasilitas, perangkat, dan carikan mentor yang bagus. Sehingga jadi anak kita. Jadi dia ahli IT, jadi security apa namanya kalau ilmu kedokteran cyber. Jadi cyber yang pakar, pandai dia melacak situs-situs musuh dan pandai dia menjaga rahasia-rahasia kaum muslimin. Ini yang kita inginkan. Bukan justru anak kita IT bagus, agamanya mentok, sehingga jadi apa? Jadi buzzer, Pak. Jadi buzzer apa namanya? Buzzer ya, apa? Hacker. Hacker gitu. Itu kenapa agama kosong? Harusnya apa? Tanamkan dua prinsip ini. Inilah pendidikan untuk semua. Inilah pendidikan apa? Untuk semua. Dan yang tidak kalah penting, teman-teman, sekarang kita sudah merasakan bagaimana nikmat pendidikan. Di mana ilmu di masa sekarang tidak seperti di masa dahulu. Masa dahulu, teman-teman, memang berkualitas luar biasa. Tetapi apa? Kualitas itu dicarinya payah. Para ulama untuk mencari satu hadis, mencari satu ilmu dengan apa? Berjalan kaki. Kenapa? Tidak ada IT di masa mereka. Adapun secara Allah bukakan kepada kita, mencari ilmu di masa ini mudah. Kalau masih ada orang yang bodoh di masa ini, berarti itu ketulungan, teman. Ketulungan itu. Kenapa? Informasi ilmu sudah terbuka. Yang Nabi SAW pernah menyampaikan bahwasanya Islam akan sampai kepada seluruh penjuru bumi. Tidaklah ada satupun rumah, satupun tempat yang dilewati matahari kecuali Islam akan masuk ke sana. Bisa jadi wallahu a'lam dengan cara ini. Kita search di YouTube ya apa gitu. Sampai di orang Rusia paling ujung yang tinggal di kutub gitu. Oh, ternyata ada nabi namanya Nabi Muhammad. Bisa jadi, Pak. Berapa banyak orang masuk Islam karena apa? Karena media. Oleh karena kita harus mendominasikan, berperan, memberikan pendidikan formal ataupun informal. Pendidikan yang berbasis kurikulum ya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setiap kita memiliki peran, Pak. Sebarkan ilmu. Sebarkan pendidikan agar manusia merasakan hak yang sama, menjadi hamba Allah yang berkualitas dan bagus dalam mengurus urusan muka bumi, menjadi khalifah Allah, menjadi khalifah di muka bumi. Ini yang kita inginkan, ya. Ini yang kita inginkan. Dan pendidikan, teman-teman, tidak harus di sekolah. Pendidikan itu dimulai dari rumah tangga. Yang berperan adalah ibu dan bapak. Seorang penyair Mesir pernah mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ayah dan ibu itu, atau ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika dia mempersiapkan kurikulum yang bagus di rumah tangganya, berarti dia sedang mengukir sebuah peradaban yang gilang gemilang di masa depan. Jangan meremehkan tugas ibu. Teman-teman, support istri kita. Untuk apa? Menjadi ibu terbaik dalam rumah tangga. Ya, tapi bukan berarti kita kosong dari pendidikan. Tidak, hadir dalam pendidikan rumah tangga anak-anak kita. Karena yang dilihat kalau ibu dengan bapak itu perbedaannya, ibu lebih banyak kepada kuantitas waktu. Banyak dengan anak. Adapun ayah lebih kepada kualitas waktu. Kenapa? Karena ayah banyak di luar, kerja ke pabrik mana. Tapi giliran pulang ada edukasi, ada pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Sekali bicara, di dalamnya terdapat edukasi. Itu ayah. Jadi kita bedakan ya, ibu lebih kepada kuantitas waktu, banyak waktu dengan anak. Tapi ayah lebih kepada kualitas. Sekali berbicara, anak juga mendapatkan nasihat. Jadilah Anda ayah-ayah yang pandai menasihati anak. Karena hari ini anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang jadi, Pak. Usia anak perempuan sudah 30 tahun, tapi masih apa? Takut. Kenapa? Peran ayah tidak ada di situ. Harusnya ayah bisa menjadikan anak itu memiliki kepribadian. Apa contohnya? Dia seorang ayah berbicara kepada anak perempuannya, wahai putriku, engkau adalah wanita yang cantik. Engkau adalah wanita yang hebat. Engkau adalah wanita yang berharga. Maka dengarkanlah baik-baik, tidak semua orang yang bisa menyentuh Anda. Harus orang-orang tertentu, maksudnya apa? Dengan cara beradab, dengan cara terhormat. Ini, Pak, bahasa yang pendek, simple. Kalau disampaikan oleh ayah akan tertanam dalam hati anak. Namun ayah tidak ada perannya dalam hal ini. Sehingga lahirlah anak-anak perempuan yang tidak punya kepribadian. Nampak laki-laki nyelek, hai, sudah, bismillah. Ya, SMS, ayo kita ketemu di mall apa, mall ini, mall itu, kita ketemu. Akhirnya apa? Jadilah anak-anak kita menjadi korban. Sebab apa? Peran ayah tidak ada. Demikian pula anak laki-laki. Jadikan anak-anak laki kita menjadi predator ulung. Predator yang akan memakan kezaliman yang ada di lingkungannya.
Bukan anak-anak yang generasi Z, generasi strawberry yang cium, digertak orang langsung nangis. Sudah, jadikan anak kita anak yang pokok. Siapa yang berperan dalam ini? Ayah. Makanya dalam Al-Quran teman-teman, pembicaraan, komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Di 17 tempat, 14-nya adalah ayah dengan anak. Luqman dengan anaknya, Yakub dengan anaknya. Semuanya ada ayah. Kenapa tidak istrinya Yakub? Kenapa tidak istrinya Luqman? Karena peran ayah lebih didengar, lebih masuk, lebih tertanam di hati anak ketimbang ucapan seorang ibu. Maka dari itu pendidikan adalah milik semua dan semua kita berperan di dalam hal ini. Apa pendidikan kita berikan? Pendidikan di rumah tangga. Dan pendidikan yang kedua di sekolah atau di universitas, di kampus dan semisalnya yang formal. Kemudian yang ketiga pendidikan di lingkungannya. Carikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita sehingga tumbuh dan menjamurlah generasi-generasi yang hebat yang akan memikul dan mengukir peradaban Islam yang besar di masa depan. Dan ini adalah tugas kita bersama. Tak bisa dihandle sendiri, Pak. Tak bisa dihandle sendiri. Serahkan kepada ibu saja, tak. Serahkan ke ayah saja, ibu kosong, tidak juga. Serahkan kepada guru saja, tidak juga bisa. Teman-teman, kalau menitipkan anak sekolah, menitipkan anak ke pondok Al-Quran, ke tahfiz, ke MDA, jangan dititipkan begitu saja, harus ada kontrol di rumah. Karena kalau dititipkan ke guru saja, tidak ada kontrol ayah di rumah, anak tidak menjadi pede aja. Hilang kepercayaan dirinya. Oh ini kayaknya ayah saya tidak perhatian. Coba kalau ayah perhatian. Nah, belajar apa tadi di sekolah? Belajar apa tadi di masjid? Sampai mana tadi pembelajarannya? Dikontrol sehingga anak menjadi apa? Ini adalah sesuatu yang berharga yang mesti saya jaga. Bukan hanya guru, tapi ayah ibu juga ikut andil di rumah tangganya. Kalau ini kosong, Pak, maka peradaban kita akan lemah. Akan timbul generasi-generasi yang apa? Jauh dari nilai edukasi dan pendidikan. Demikian, semoga bermanfaat sebagai mukadimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki saya, memperbaiki anak-anak dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan menjadikan sosial kemasyarakatan kaum muslimin menjadi bangsa-bangsa yang memiliki peradaban, dimulai dari pendidikan Islam yang benar dan praktek yang tepat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.